guys, perkenalkan aku Stephanie Tiatira Hernawan. Aku kuliah di Bandung di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Semester 2 Fakultas Hukum. Jadi aku bikin video ini itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester aku, Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang pengembangan industri kreatif, gimana sih yang aku pilih. Jadi nanti aku bakal ngejelasin beberapanya. Jadi stay tune. Banjarsari yang terletak di daerah Jawa Barat, dekat Pantai Pangandaran, merupakan daerah penghasil beras yang melimpah, dengan daerah pesawahan yang luas, sehingga sebagian besar penduduk yang tinggal di sana bekerja sebagai petani. Para petani di sana menanam padi hingga mengolahnya sendiri, tanpa ada merek yang dipakai, padahal beras yang telah diolah bagus dan berpotensi besar untuk bisa didistribusikan keluar daerah. Namun, para petani di sana belum paham manfaat akan hak kekayaan intelektual yang mengatur tentang hak merek. Dengan adanya hak merek, petani dapat meningkatkan produksinya keluar luar daerah. Tidak perlu khawatir mereknya dipakai orang lain karena para petani berhak mendapatkan royalti jika mereknya diakui atau dipakai orang lain tanpa seizin petani tersebut. Lalu dengan adanya merek memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha atau petani. Ada perlindungan yang didapat oleh pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya. Oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kurang pahamnya para petani di desa Cakung Sari, maka saya ingin membantu mereka untuk mengembangkan usahanya dengan mendaftarkan hak merek bagi beras-beras yang telah diproduksi para petani. Beras Cakung Sari dapat dilindungi dan mendapatkan hak merek jika memiliki beberapa syarat yang telah ditentukan. Jadi rezim kekayaan intelektual yang dapat melindungi industri kreatif yang aku pilih adalah rezim kekayaan intelektual yang dapat melindungi industri kreatif yang saya pilih berdasarkan pada merek yang ditandai dengan logo yang akan dipasang pada karung-karung beras yang diproduksi. Merek tersebut didaftarkan untuk menjaga keorisinalan merek, mendapatkan perlindungan hukum. Orang lain tidak bisa meniru sehingga saya sebagai pemilik merek tidak perlu khawatir mereknya diklaim orang lain. Selain keuntungan-keuntungan tadi, keberadaan hak kekayaan intelektual bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Jadi, jika ada orang yang menggunakan merek saya, maka saya berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan merek tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor. Tak kalah penting, kepemilikan hak kekayaan intelektual juga mempengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya hak kekayaan intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya. Selain itu, hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha industri kreatif. Contohnya, perlindungan hukum yang didapat oleh pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya, yaitu perlindungan terhadap berbagai jenis pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh pihak lain, baik yang memalsukan, memperbanyak, maupun yang memperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Ancaman pidana penjara sampai dengan 5 tahun dan atau denda minimum 200 juta dan maksimum 1 miliar rupiah bagi pihak yang memalsukan, memperbanyak, dan memperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Dan masih banyak yang lainnya perlindungan hukum yang sudah diatur dalam UU yang berlaku bagi pelaku usaha industri kreatif.